Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Anggun Nurmalasari dan kelompok saya Dinda Syaidah, Cordelia Carolina, dan Sally Febrianti. Dalam kesempatan presentasi ini, kita akan membahas tugas besar 2, materi pendekatan nilai tunai kardinal. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu kami, yaitu Bapak Firman Pauji ST MM dengan perannya terciptalah tugas besar 2 ini. Kita masuk ke pendekatan nilai tunai kardinal. Pendekatan nilai tunai kardinal merupakan metode yang digunakan untuk mengukur nilai finansial dari suatu aset atau pengeluaran berdasarkan faktor waktu. Dalam presentasi ini, kita akan membahas definisi, kelebihan, dan penerapan pendekatan ini. Dalam konteks perilaku konsumen, pendekatan nilai tunai kardinal memungkinkan analisis yang lebih terperinci terkait dengan referensi konsumen dan pengambilan keputusan konsumsi. Definisi pendekatan nilai tunai kardinal. 1. Pengertian. Pendekatan nilai tunai kardinal adalah metode untuk menentukan nilai satu aset dengan menghitung jumlah yang setara dengan manfaat yang diharapkan dari aset tersebut. 2. Perhitungan. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan nilai uang sekarang dengan nilai uang di masa depan, serta mempertimbangkan tingkat suku bunga, inflasi, dan resiko yang terkait. 3. Tujuan. Menganalisis perilaku konsumen berdasarkan asumsi bahwa tingkat kepuasan pelanggan atau konsumen dapat diukur dengan satuan nominal tertentu seperti uang, jumlah, atau unit. Penerapan dalam bisnis. Salah satu penerapan pendekatan nilai tunai kardinal dalam bisnis adalah menghitung nilai sekarang bersih atau net present value dari suatu investasi atau proyek untuk menentukan apakah investasi tersebut menguntungkan atau tidak. Proses penghitungan nilai tunai kardinal dibagi menjadi 3. Yang pertama, mengidentifikasi aliran kas, menentukan aliran masuk dan keluar uang yang terkait dengan aset atau proyek yang dievaluasi. Yang kedua, menghitung nilai waktu uang, menggunakan tingkat suku bunga dan waktu untuk menghitung nilai sekarang dari aliran kas di masa depan. Yang ketiga, menghitung nilai risiko, mempertimbangkan tingkat risiko terkait dengan aset atau proyek dan menghitung dampaknya pada nilai tunai kardinal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tunai kardinal. Yang pertama, waktu. Semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan manfaat dari aset, semakin rendah nilai tunai kardinalnya. 2. Inflasi. Kenaikan harga barang dan jasa dari waktu ke waktu dapat mengurangi nilai tunai kardinal suatu aset. 3. Risiko. Tingkat risiko yang terkait dengan aset atau proyek dapat mempengaruhi nilai tunai kardinal yang diperoleh. 4. Tingkat suku bunga. Nilai tunai kardinal sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga yang digunakan dalam perhitungan. Kelebihan pendekatan nilai tunai kardinal. 1. Pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan menggunakan pendekatan nilai tunai kardinal, kita dapat mengidentifikasi dan membandingkan nilai finansial dari berbagai pilihan. 2. Pengukuran kinerja yang akurat. Pendekatan ini membantu kita dalam mengukur kinerja finansial suatu aset atau proyek dengan mempertimbangkan faktor waktu. 3. Perencanaan keuangan yang lebih efektif. Nilai tunai kardinal memungkinkan perencanaan keuangan yang lebih baik dengan memperhitungkan arus kas masa depan dan nilai waktu uang. 4. Penilaian investasi yang objektif. Dengan menggunakan pendekatan ini, kita dapat melakukan penilaian investasi secara lebih objektif dan akurat. Kekurangan pendekatan nilai tunai kardinal. 1. Kelebihan kesederhanaan. Pendekatan ini tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi nilai aset secara keseluruhan. 2. Estimasi risiko. Estimasi risiko dapat sulit dilakukan dan sangat mempengaruhi hasil perhitungan nilai tunai kardinal. 3. Keterbatasan suku bunga. Menggunakan tingkat suku bunga tunggal dalam perhitungan bisa mengabaikan variasi suku bunga di masa depan. 4. Ignores non-monetary factor. Pendekatan ini tidak memperhitungkan faktor-faktor tidak terukur, seperti reputasi, merek, dan lingkungan sosial. Contoh penggunaan pendekatan nilai tunai kardinal.
Pengambilan keputusan investasi. Pendekatan ini digunakan untuk menghitung nilai investasi berdasarkan dugaan manfaat yang diharapkan. 2. Evaluasi proyek. Pendekatan ini digunakan untuk menilai kelayakan dan nilai ekonomi suatu proyek. Dan yang terakhir adalah penilaian aset. Pendekatan ini dapat digunakan untuk menentukan nilai suatu aset dalam suatu transaksi atau akuisisi. Studi kasus, misalkan seseorang konsumen memiliki pendapatan 100.000 dan ingin membeli dua jenis barang, yaitu buku dan pensil. Harga buku adalah 25.000 per buah dan harga pensil adalah 5.000 per buah. Berapakah jumlah buku dan pensil yang akan dibeli oleh konsumen agar mencapai titik kepuasan maksimum? Langkah pertama adalah menentukan fungsi utilitas total dan utilitas marginal dari masing-masing barang. Misalkan fungsi utilitas total dari buku adalah U dalam kurung B sama dengan 100B dikurang B pangkat 2, dan fungsi utilitas total dari pensil adalah U dalam kurung P sama dengan 50P dikurang P pangkat 2, di mana B adalah jumlah buku dan P adalah jumlah pensil. Maka fungsi utilitas marginal dari buku adalah MU dalam kurung B sama dengan 100 dikurang 2B, dan fungsi utilitas marginal dari pensil adalah MU dalam kurung P sama dengan 50 dikurang 2P. Langkah kedua adalah menentukan batas anggaran konsumen. Misalkan batas anggaran konsumen adalah C sama dengan 100.000, maka persamaan batas anggaran adalah 25B ditambah 5.000P sama dengan 100.000. Langkah ketiga adalah menentukan jumlah buku dan pensil yang maksimal utilitas total dengan menggunakan metode Lagrange. Misalnya, fungsi Lagrange-nya adalah L sama dengan U dalam kurung B ditambah U dalam kurung P ditambah X dalam kurung 100.000 dikurang 25.000B dikurang 5.000P, di mana X adalah multiplier Lagrange, maka turunan parsial dari fungsi Lagrange terhadap B, P, dan X adalah L per B sama dengan 100 dikurang 2B dikurang 25.000, X sama dengan 0, L per P sama dengan 50 dikurang 2P dikurang 5.000X sama dengan 0, L per X sama dengan 100.000 dikurang 25.000 dikurang 5.000P sama dengan 0. Selanjutnya ada dengan menyelesaikan sistem persamaan tersebut, maka diperoleh nilai B sama dengan 1,6, P sama dengan 8, dan X sama dengan 0,002. Artinya, konsumen akan membelikan 1,6 buah buku dan 8 buah pensil untuk mencapai titik kepuasan maksimum. Langkah keempat adalah mengecek apakah solusi tersebut memenuhi hukum Gaussian. Dengan menghitung nilai utilitas marginal dari masing-masing barang, maka diperoleh MU dalam kurung B sama dengan 100 dikurang 2 dikali 1,6 sama dengan 96,8, dan MU dalam kurung P sama dengan 50 dikurang 2 dikali 8 sama dengan 34. Dengan membagi utilitas marginal dengan harga barang, maka diperoleh MU dalam kurung B per PB sama dengan 96,8 dibagi 25.000 sama dengan 0,003872, dan MU dalam kurung P per PP sama dengan 34 dibagi 5.000 sama dengan 0,0068. Karena nilai tersebut sama dengan nilai X, maka solusi tersebut memenuhi hukum Gaussian. Perbandingan pendekatan nilai guna kardinal dengan pendekatan lain ialah pendekatan nilai guna kardinal berbeda dengan nilai guna ordinal dalam beberapa aspek kunci. Yang pertama, nilai guna kardinal memungkinkan pengukuran absolut dengan skala numerik, sementara nilai guna ordinal hanya memberikan peringkat relatif tanpa nilai utilitas absolut. Selain itu, nilai guna kardinal lebih mendukung analisis empiris dan pemodelan perilaku konsumen secara kuantitatif, sedangkan nilai guna ordinal cenderung lebih kualitatif. Materi selanjutnya yaitu analisis konsumen pendekatan nilai guna kardinal. Dalam analisis konsumen dengan pendekatan nilai guna kardinal, penggunaan skala numerik untuk mengukur utilitas menjadi kunci. Langkah-langkahnya yaitu melibatkan pengukuran utilitas, pemuasan marginal, analisis pilihan konsumen, dan pembuatan kurva inference.
Contoh praktisnya mengilustrasikan bagaimana pendekatan ini membantu memahami preferensi konsumen dan memprediksi keputusan dalam situasi konsumsi yang berbeda. Materi selanjutnya yaitu kritik dan kontroversi pendekatan nilai guna kardinal. Pendekatan nilai guna kardinal meskipun berguna dalam analisis perilaku konsumen, menghadapi kritik terkait kesulitan mengukur utilitas secara tepat, resiko kesalahan persepsi konsumen, subjektivitas, dan ketidakpastian konsep utilitas. Kritik juga mencakup hukum pemuasan marginal yang semu dan alternatif pendekatan nilai guna ordinal yang dianggap lebih intuitif. Dalam pendekatan nilai guna, ada beberapa metode yang digunakan meliputi yang pertama, penggunaan skala utilitas numerik untuk mengukur kepuasan konsumen. Yang kedua, kurva indifference untuk menggambarkan tingkat kepuasan yang setara dari kombinasi barang. Yang ketiga, pemuasan marginal untuk memahami perubahan kepuasan dari konsumsi tambahan. Dan yang terakhir, nilai guna personal yang mencerminkan preferensi subjektif individu terhadap barang atau jasa. Yang terakhir ada kesimpulan, pendekatan nilai tunai kardinal memberikan panduan yang kuat dalam menghitung dan mengukur nilai finansial dari suatu aset atau pengeluaran dengan mempertimbangkan faktor waktu. Memahami dan menerapkan pendekatan ini dapat membantu kita dalam mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan mengelola keuangan yang lebih efektif. Sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sebagai penutup, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Batu. Kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Wassalamualaikum.